Dulu diremehin, sekarang jadi kekuatan yang ditakuti. Hari ini kita bakal bongkar abis kisah luar biasa di balik kebangkitan Tim Nasional Futsal Indonesia. Coba deh bayangin, ada sebuah tim nasional futsal yang udah bikin lawan-lawannya gentar bahkan sebelum pertandingan dimulai. Nah, itu dia reputasi baru timnas kita sekarang. Berbahaya. Cuma satu kata itu aja. Tapi kata itulah yang sekarang dipakai lawan-lawan internasional buat ngegambarin timnas Indonesia. Ini jelas beda banget sama citra mereka beberapa tahun yang lalu. Jadi gimana ceritanya mereka bisa dapat reputasi segitu ganasnya? Nah, ini semua akarnya ada di gaya permainan mereka yang super agresif dan ya nggak ada capeknya. Senjata andalan mereka itu ada 3. Pertama, permainan super cepat. Kedua, pressing yang nggak berhenti-berhenti bikin lawan susah napas. Dan yang paling penting, mentalitas pantang menyerah. Nggak ada kata nyerah di kamus mereka. Tapi jangan salah, mereka nggak selalu jadi tim yang disegani kayak sekarang. Perjalanan mereka ini bener-bener sebuah transformasi dramatis loh. Dari yang tadinya cuma tim pelengkap, sekarang jadi ancaman serius. Perubahannya kelihatan banget kan? Dulu mereka itu cuma dianggap sebagai tim hore aja, pelengkap turnamen. Sekarang, wah mereka adalah pesaing berbahaya yang kehadirannya benar-benar diperhitungkan. Transformasi yang ini jelas bukan kebetulan. Ini tuh hasil dari perubahan yang fundamental. Ada pembinaan yang makin serius, kompetisi profesional di dalam negeri yang makin ketat, dan tentunya lahirnya generasi baru pemain-pemain yang luar biasa berbakat. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Gimana semua faktor tadi jadi sebuah strategi mematikan di lapangan yang bikin mereka begitu ditakuti? Taktik pertama, pressing tinggi yang tanpa ampun. Jadi lawan itu nggak dikasih ruang buat napas sama sekali. Mereka ditekan habis-habisan bahkan dari area pertahanan mereka sendiri. Yang kedua, serangan balik yang kecepatannya kayak kilat. Beneran deh, cuma dalam hitungan detik, kesalahan kecil dari lawan bisa langsung diubah jadi gol buat Indonesia. Mematikan banget. Dan ini nih yang mungkin paling bikin lawan ngeri, mentalitas baja mereka. Ketinggalan skor tuh bukannya bikin mereka kendor, malah jadi bensin buat nyerang lebih ganas lagi. Identitas baru ini bukan cuma omong kosong loh. Ini semua udah mereka buktikan di panggung-panggung besar, di turnamen-turnamen internasional. Di level Asia, mereka mulai rutin bikin kejutan. Tim-tim raksasa yang dulu mungkin mandang sebelah mata, sekarang harus mengakui keunggulan mereka. Atau paling nggak harus kerja super keras buat ngelawan mereka. Tentu aja, kesuksesan tim juga ikut mengangkat nama para pemainnya. Sekarang, bintang-bintang individu dari Indonesia mulai jadi sorotan dunia, dikenal karena skill mereka yang keren dan gol-gol yang spektakuler. Jadi, apa sih sebenarnya resep rahasia di balik performa gila-gilaan ini? Dan yang lebih penting, apakah ini baru permulaan dari sebuah era dominasi yang baru? Ternyata, semua kesuksesan ini ditopang sama 4 pilar utama. Ada latihan yang super disiplin, strategi yang modern, kerjasama tim yang solid banget, dan tentunya semangat juang khas Indonesia yang gak ada duanya. Mereka mungkin belum jadi juara dunia hari ini, tapi satu hal yang sudah pasti, era di mana timnas futsal Indonesia bisa diremehkan itu sudah benar-benar berakhir. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Suatu hari nanti, kira-kira Indonesia bakal jadi raja futsal dunia nggak ya?